Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B, MA 1102. Saya Erik dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA ITB. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan berbicara tentang fungsi dan barisan. Secara khusus, kita akan melihat tentang fungsi eksponensial. Kita masih akan menggunakan slide dari Bapak Warsoma Johan. Mari kita masuk ke dalam pembahasan tentang fungsi eksponensial. Nah, di dalam biologi sendiri ada permasalahan seperti ini. Penyakit malaria setiap tahun telah membunuh lebih dari 1 juta manusia. Untuk memahami pertumbuhan ini dilakukan percobaan pada seekor tikus. Nah, satu spesies dari Plasmodium ini bereproduksi secara sinkron setiap 24 jam. Setiap sel darah yang terinfeksi menghasilkan 8 parasit dalam 24 jam. Asumsikan pada awal cuma ada satu parasit, pertanyaannya berapa populasinya setelah N hari? Nah, kita dapat menghitung kira-kira seperti ini, sehingga populasi pada saat N adalah 8 pangkat N, sehingga saya mendapatkan hasil kira-kira seperti ini. Dan hasil-hasil seperti ini biasanya kita modelkan dalam pertumbuhan eksponensial. Nah, ini berikut adalah bentuk umum dari fungsi eksponen, yaitu Y sama dengan B pangkat X, dan B adalah konstanta positif, tentunya tidak 0, karena 0 pangkat X selalu 0, mungkin kecuali 0. Kemudian kita ambil untuk X sama dengan N bilangan bulat positif, maka B pangkat N tentunya adalah B kali B kali B sebanyak N suku. Untuk X sama dengan 0, B pangkat 0 adalah 1. Untuk X sama dengan minus N, maka B pangkat min N adalah 1 per B pangkat N. Ini dapat dengan mudah kita bisa lihat ya. Untuk X sama dengan P per Q, maka saya punya dengan Q lebih besar dari 0, B pangkat X sama dengan B pangkat P per Q, maka kalau saya pangkatkan, ini akan menjadi B pangkat P akar pangkat Q ya. Ini juga bisa saya buktikan dengan mudah. Nah, apa makna B pangkat X untuk X bilangan irasional? Kita kemarin sudah melihat ternyata itu hanya sekedar aproksimasi saja. Karena pada akhirnya setiap bilangan real, contohnya adalah ini, akar 3, selalu saya bisa aproksimasi dengan cukup dekat ke bilangan irasional yang saya mau. Saya bisa hampiri dengan sembarang bilangan rasional yang sembarang dekat dengan akar 3, sehingga saya dapat hasil yang sembarang dekat dengan 2 akar 3, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk semua nilai B yang lebih besar dari 0, fungsi Y dan B pangkat X selalu melalui titik 0,1. Tidak heran ya. Ini adalah 2 pangkat X, 2 pangkat X, ini adalah X ya. Ini ada ini, kita bisa lihat di sini. Ini kalau B-nya antara 0 sampai 1, kamu tidak usah bayangkan yang aneh-aneh, kamu coba B-nya adalah setengah. Maka Y sama dengan setengah pangkat X itu kira-kira seperti ini. Ya, udah pernah kita bicarakan. Ketika B-nya sama dengan 1, ya konstan 1. Ketika Y-nya sama dengan B pangkat X, ketika B-nya lebih besar sama dengan 1, ya kamu ambil contoh aja 2 pangkat X, supaya kamu ngerti ya. Jadi, untuk ini contohnya setengah pangkat X, ini adalah 1, ini adalah 2 pangkat X. Tentunya B-nya sendiri sembarang. Nah, B-nya ini yang kita pada akhirnya sebut adalah basis. A, B positif, dan X bilangan real, maka berlaku ini, dan berlaku ini. Nah, dari ini kita tahu bahwa sebenarnya B pangkat 0 itu adalah 1. Kenapa? Karena kalau saya punya B pangkat 2 dibagi B pangkat 2, itu adalah B pangkat 2 kurangi 2 adalah B pangkat 0. Padahal B pangkat 2 itu B kali B, dibagi B kali B. Sehingga kalau saya coret menjadi 1, sehingga B pangkat 0 tentunya adalah 1. Dengan cara yang sama untuk B yang negatif. Kalau saya ambil 0 dan 1, B pangkat 0 adalah 1, B pangkat 1 adalah 1. Maka B pangkat minus 1 adalah 1 per B pangkat 1. Oke ya, dengan mudah. Dengan cara yang sama untuk B pangkat P per Q, saya bisa buktikan dan sifat ini adalah B pangkat P akar pangkat Q. Oke ya. Berikut saya diberikan fungsi 3 min 2 pangkat X, tentukan daerah definisi dan RF dan gambar grafiknya. Kita tahu kalau 2 pangkat X itu untuk daerah definisi, kapan ini terdefinisi dan baik? X bilangan fungsi 2 pangkat X ini terdefinisi dan baik untuk seluruh X bilangan real. Tapi range-nya jangan lupa bahwa dia selalu positif. Kalau kita lihat di sini, dia selalu terletak di atas sumbu X. Pak, pernah nggak di bawah? Ya pernah, kalau saya kali dengan bilangan negatif, sehingga dia akan dicerminkan terhadap sumbu X, sehingga seperti ini. Gitu ya. Atau ini kalau sekali saya negatif menjadi seperti ini. Atau ini kalau sekali negatif menjadi seperti ini. Oke, itu sudah pernah kita lihat. Maka ketika saya punya ini, range dari 2 pangkat X itu dari 0 sampai tak hingga. Kalau negatifnya menjadi apa? Min tak hingga sampai 0. Ditambah masing-masing 3 poin. Sehingga pada akhirnya range-nya dari min tak hingga sampai 3. Ini.
Maaf ya, ini bukan DF tapi RF-nya. RF-nya dari min tak hingga sampai 3. DF-nya tentunya 0 sampai tak hingga ya. 0-nya tidak termasuk ya, karena dia tidak pernah 0. Oke ya, karena X-nya itu, maaf ini apa? Oh iya, ini RF ya, DF-nya itu adalah seluruh real. Oke. Jadi saya pikir, oke, dicerminkan terhadap sumbu X selalu dinaikkan 2 poin, minus 2 ditambah 3 poin ke atas ya. Oke. Fungsi eksponensial sering disebut sebagai fungsi yang tumbuh paling cepat. Mengapa demikian? Ini ada perbandingannya dengan X pangkat 2. Gitu ya, dia berpotongan di 3 titik, tapi untuk X menuju tak hingga, 2 pangkat X tumbuh jauh lebih cepat dari X kuadrat. Bahkan nanti kita lihat bahwa dia tumbuh jauh untuk X pangkat N berapapun N-nya. Oke ya, 2 pangkat X tumbuh jauh lebih cepat daripada X pangkat N berapapun. X 100, X pangkat 1000, ini yang jauh lebih cepat. Lebih cepat dari X pangkat 1 juta. Oke, berikut disajikan data pertumbuhan penduduk dunia mulai tahun 1900. Kira-kira seperti ini. Oke, sebaran data tersebut cocok dengan model eksponensial. Dengan teknik regresi eksponensial, hampirannya berbentuk seperti ini ya. Sebenarnya kita bisa bahas, tapi karena waktu tidak memungkinkan, kita tidak akan membahas tentang fungsi regresi untuk eksponensial ya. Model regresi ini cocok untuk sebaran yang ada. Oke, kamu bisa baca sendiri. Nah, ini misalkan saya punya permasalahan tentang peluruhan atom. Atom ini mempunyai waktu paruh 25 tahun. Apa maksudnya 25 tahun? Artinya kalau masa awal kamu 24 mg, dalam 25 tahun dia akan menjadi setengahnya, akan menjadi 12. 25 tahun kemudian, 50 tahun itu akan menjadi seperempatnya. Setengah dari 12, setengah dari 12 atau seperempat dari 24. Oke ya, dan begitu seterusnya. Setiap 25 tahun dia berkurang setengah. Setiap 25 tahun berkurang setengah. Jadi M0 adalah segini, M25, M50, M75. Kamu bisa bayangkan kalau misalnya M100 seperti apa? Bagus sekali. Tentunya ini akan menjadi 1 per 2 pangkat 4. Dari mana angka 4 ini? Tentunya adalah 100 per 25. Secara umum kalau saya punya MT tentunya adalah apa? 1 per 2 pangkat T dibagi 25 dikali 24 masa awal. Sehingga saya dapatkan kira-kira seperti ini. Oke ya, dan ini bisa naik ke atas sehingga menjadi 2 pangkat min per 25 pangkat T. Oke, tentukan masanya setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun berarti tinggal T-nya saya substitusi 40. Lalu saya menggunakan kalkulator kira-kira dapatkan 7,9 mg setelah 40 tahun. Kapan masanya tinggal 5 mg? Kapan masanya tinggal 5 mg? Oke, ini sebenarnya kita harus masuk ke permasalahan logaritma, tapi untuk ini gampang saja. Kita buat grafik ini, nanti grafiknya akan monoton turun. Pertanyaannya kapan dia sampai ke ketinggian 5 mg? Kira-kira seperti itu. Dia akan monoton turun kapan ketinggiannya sampai dengan 5 mg. Pada saat ini itu adalah waktu sehingga masanya adalah 5 mg. Oke ya, mudah sekali. Nah, perhatikan gambar ini Y dan 2 pangkat X dan Y dan 3 pangkat X. Kamu tahu kemiringan di sini bisa ditentukan dengan kalkulator grafik. Ternyata kemiringan di titik 1, kemiringan garis singgung. Di titik 1,0, kemiringan dari garis singgung ini adalah 0,7. Dan kemiringan untuk grafik 3 pangkat X adalah 1,1. Pertanyaannya, pernah nggak ya kemiringan garis singgung dari kurva ini, kurva Y sama dengan B pangkat X, pernah nggak ya menjadi 1? 0,7 ke 1,1. Berarti mungkin ada pernah di antaranya. Di antara 2 pangkat X ke 3 pangkat X. Mungkin 2 pangkat lebih sedikit gitu, 2 pangkat lebih sedikit pangkat X, mungkin akan menjadi garis kemiringan garis singgungnya sama dengan 1. Nah, itu yang kita cari. Pernah nggak ya? Nilai berapa pangkat X, fungsi apa, basisnya apa, pangkat X, sehingga kemiringan garis singgung di titik kemiringan garis singgung dari fungsi ini, di titik 0,1 itu adalah 1. Ternyata didapat nanti adalah bilangan Euler. Ya, bilangan Euler. Diberi simbol E itu di antara 2 dan 3 ya, kira-kira di sini. Karena saya pengen yang kemiringannya 1 di antara 0,7 dan 1,1 tentunya. Tentunya nanti ininya dengan cara yang sama, kira-kira di antara 2 dan 3. Yaitu nanti kamu dapatkan sekitar 2,71. Dan kamu tahu nanti ini adalah bilangan yang irasional. Oke ya. Tapi ingat, ketika saya ngomong Y sama dengan E pangkat X, E ini boleh kamu anggap 2, sekian lah. Ini cuma konstanta dipangkatkan X dan konstantanya lebih besar dari 1. Oke ya, sehingga kira-kira menyerupai 2 pangkat X.
atau 3 pangkat X ya. Nah, tentukan DF dan RF dari fungsi ini. DF-nya apa? DF-nya tentunya jangan lupa, saya anggap saja ini 2 pangkat min X, sehingga daerah definisinya untuk seluruh real, E pangkat min X, tentunya kamu tahu 2 pangkat min X atau 1 per kalau saya anggap E-nya 2, itu 1/2 pangkat X, sehingga kamu akan mendapatkan profil yang monoton turun tapi tidak pernah 0. Sehingga range-nya antara 0 sampai tak hingga dikurangi 1, sehingga range-nya antara min 1 sampai tak hingga. Oke ya? Tuh, belum. Tuh, ini 0 di antara min 1 sampai tak hingga range-nya, domainnya seluruh real. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang fungsi inverse dan inverse dari fungsi eksponen yang ternyata adalah logaritma. Jadi kali ini kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan eksponensial. Kedepannya kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan logaritma yang ternyata adalah inverse dari persamaan dari fungsi eksponen. Terima kasih.